bahwa sebenarnya bupati memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif pada kepala desa yang terbukti melanggar etika atau norma. Itu dianggap sebagai basisnya pesantren, basis orang yang paham tentang pendidikan, masa tidak ada tindakan apapun dari Pemkab. Kan begitu? Lokusnya terjadi di rumah kepala desa, ada korban di rumah kepala desa, beberapa saksi dan rakyat menyaksikan bahwa kejadian itu bahkan tidak hanya terjadi satu kali ini. Ada dugaan pelanggaran etika dan norma yang menurut masyarakat Temanggungan dilakukan oleh kepala desa Temanggungan. Betul? Itulah yang melatar belakangi jenengan datang ke ruangan ini kan. Nah, dugaan sementara oknum kepala desa di rumah kepala desa kan begitu. Saya kira biar tidak melebar ya, yang penting ini kan forum curhat lah. Saya pertegas ini, mohon izin pimpinan, teman-teman semua, substansi dari BPD datang ke sini ini dan seluruh rombongan, substansinya adalah tentang bagaimana ada dugaan, tanda kutip sekali lagi ya, ada dugaan pelanggaran norma dan etika yang dilakukan kepala desa Temanggungan. Kan begitu? Kalau saya salah dikoreksi. Betul nggak? Nah, jenengan datang ke sini ini sebenarnya ini kan sudah 2 kali kita ketemu. Persoalan miras, peredaran miras kabupaten clear. Sudah ada tupoksinya. Jenengan datang ke sini ini hanya ingin menyampaikan aspirasi kenapa pemerintah daerah tidak ada gerakan dan tindakan baik itu secara administratif, secara pembinaan atau apalah namanya, menanggapi kasus yang terjadi tentang pesta miras yang dilakukan oleh dalam tanda kutip dugaan sementara oknum kepala desa di rumah kepala desa. Kan begitu? Reaksi masyarakat sampai hari ini yang melalui suara BPD meminta agar ada ketegasan dari pemerintah daerah, itulah yang memicu bapak-bapak semua datang ke ruangan ini. Sepakat? Ini biar tidak melebar. Jadi ruangan ini jangan sudah membahas tentang miras secara umum. Karena miras secara umum sudah selesai siapa yang akan razia, tugas siapa, tugas semua. Tapi substansi BPD datang ke sini adalah meminta ketegasan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ada dugaan pelanggaran etika dan norma yang menurut masyarakat Temanggungan dilakukan oleh kepala desa Temanggungan. Betul? Itulah yang melatar belakangi jenengan datang ke ruangan ini kan. Nah, teman-teman nanti yang menanggapi, baik itu dari Polres maupun dari Inspektorat, dari Satpol PP, atau dari mana lagi yang belum saya sebut, dari Pemkab ya, unsur eksekutif, ada lagi Kesbangpol atau hukum, menanggapinya adalah seputar bagaimana Pemkab melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi rakyat terhadap Kades Temanggungan. Contoh, ini biar tidak melebar kita, sehingga efektivitas waktu untuk bertemu ini substansinya dapat. Ini gambaran ya. Jika itu kaitannya dengan kepala desa, maka saya akan membacakan sedikit prolog singkat saja, bahwa sebenarnya bupati memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif pada kepala desa yang terbukti melanggar etika atau norma. Dicatat, saya tidak ngomong pidana. Masyarakat yang datang ke ruangan ini bapak-bapak yang eksekutif, sebenarnya tidak membutuhkan, kalau memang tidak ada unsur pidana, ya sudah, kan hukum ditegakkan oleh Polres. Betul nggak? Tapi bagaimana dengan etika dan norma? Lokusnya terjadi di rumah kepala desa, ada korban di rumah kepala desa, beberapa saksi dan rakyat menyaksikan bahwa kejadian itu bahkan tidak hanya terjadi satu kali ini. Kegiatan itu disaksikan oleh kepala desa dan keluarganya. Lu masa pemerintah daerah nggak ada tindakan apa-apa? Kan begitu. Saya bacakan. Sanksi administratif. Contoh, nanti saya minta argumen inspektorat. Sejauh mana analisa inspektorat dengan yang kami sampaikan dengan tujuan dari masyarakat ini. Sejauh mana argumen inspektorat sehingga mungkin sampai detik ini inspektorat galau.
Apa yang menyebabkan panjenengan galau? Ini contoh. Bupati dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepala desa yang melanggar etika atau norma. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian permanen. Ini undang-undang, kalau tidak salah, Undang-Undang Desa nomor 14 tahun 2014. Kalau tidak salah ya. Yang kedua adalah pelanggaran etika dan norma. Pelanggaran etika atau norma meliputi berbagai tindakan. Garis bawahi, Inspektorat dan teman-teman. Mohon maaf ya, kami DPRD Komisi 1 tidak akan membela siapapun. Tapi Komisi 1 ini adalah ruang aspirasi rakyat untuk bersuara lantang di ruangan ini. Jadi kehadiran kami Komisi DPRD 1 itu sebenarnya adalah memfasilitasi rakyat Temenggungan untuk bisa melakukan akselerasi lebih cepat dengan mitra kita di Komisi 1. Kan begitu, Pak BPD ya. Pelanggaran etika atau norma meliputi berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik atau perundang-undangan yang berlaku di desa. Contohnya, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, tindakan merugikan kepentingan umum atau pelanggaran sumpah jabatan. Analisa aja ini, lengkap. Dari yang saya bacakan etika norma ini, dengan lokus yang begitu, viral yang begini, masa nggak ada yang kaitannya? Ini contoh aja, orang yang nggak paham hukum kayak saya ini, mohon maaf ini ya. Biar masalah miras ini tidak melebar kemana-mana. Karena ini sebenarnya tidak perlu kehadiran Satpol PP. Ini cukup sebenarnya kehadiran bagian hukum sama inspektorat. Polres sudah punya jalurnya sendiri aslinya. Karena teman-teman Polres itu sudah ada jalurnya pidana Pak yang akan beliau urus. Yang BPD ini sebenarnya nggak begitu butuh aliran pendapat pidana. Yang dibutuhkan bagaimana tindakan pemerintah daerah terhadap dugaan. Sekali lagi ya, dugaan pelanggaran etika dan norma yang dilakukan oleh oknum kepala desa, yang dimana lokusnya terjadi di rumah kepala desa, itulah yang menjadi psikologi terberat. Psikologi terberat dari seluruh tokoh agama yang ada di desa itu, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, karena kalau ini dilakukan presiden terburuk. Karena di situ dianggap sebagai basisnya pesantren, basis orang yang paham tentang pendidikan, masa tidak ada tindakan apapun dari Pemkab. Kan begitu? Nah, proses pemberhentian adalah jika kepala desa terbukti melakukan pelanggaran berat, bupati dapat mengambil tindakan pemberhentian sementara, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian permanen. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan oleh inspektorat daerah atau lembaga terkait serta proses hukum yang sesuai. 4. Apa peran bupati? Bupati bertanggung jawab untuk memastikan kepala desa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Mekanisme hukum apa? Masyarakat juga dapat mengambil tindakan hukum jika kepala desa melakukan pelanggaran seperti melaporkan ke inspektorat daerah, ombudsman, atau bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PT UN. Bil ikhtisor, biar singkat, saya tadi menanggapi yang BPD sampaikan, jangan sampai ada gerakan massa. Ini perlu notice. Kami Komisi 1 mengharap jangan adalah kegiatan begitu. Long ini sudah bisa, insya Allah akan ada titik terang. Makanya dari penjelasan saya tadi sudah jelas ya, setiap tanggapan di alur pembicaraan kita jangan keluar dari substansi yang diinginkan BPD dan masyarakat ini, biar kita tidak melebar kemana-mana, sehingga substansi datang teman-teman ke sini jelas, konkret. Karena kalau urusan miras sudah jelas, urusan pidana sudah jelas, dan kedatangan teman-teman ini bukan urusan itu. Tapi bagaimana sikap tegas kita, pemerintah daerah terhadap dugaan pelanggaran etika dan norma itu. Mungkin sambil lalu saya akan memberi kesempatan, mohon izin pimpinan, kepada Pak Camat dulu, Kerejengan, untuk menanggapi fenomena ini, seperti apa reaksi Pak Camat, dan sampai sejauh mana sampai hari ini Pak Camat selaku kepanjatanganan pemerintah daerah, pembina kepala desa dalam melakukan akselerasi. Setelah itu ditanggapi oleh Pak Inspektur. Setelah Pak Camat, baru Pak Inspektur. Ada hukum? Gimana Pak Inspektur? Oh, dari PMD. Bergantian ya. Pak Camat. Izin pimpinan. Iya, silakan. Untuk menyampaikan sesuatu terkait kasus yang kita hadapi. Sebentar, saya selesaikan dulu. Setelah saya berikan waktu nanti Pak Camat pertama, kedua Bapak Inspektur, yang ketiga dari PMD. Oke ya, Bapak ya.